Oke, baik, kita lanjutkan konsep pada halaman 78, tarkib. Oke, nah mungkin tadi ada bertanya, apa perbedaan antara bagaimana membedakan yang sifat itu harus pakai alif lam dan kapan tidak? Oke, bukan pada alif lam atau pada tidaknya, tapi adalah pada makrifahnya. Oke, kita lihat al-ghaniyatu ini berbeda dengan sarah. Al-ghaniyatu menggunakan alif lam, sedangkan sarah tidak. Tetapi kenapa al-ghaniyatu bisa menjadi sifat sarah? Padahal ghaniyah adalah sifat untuk sarah. Jadi isim sifatnya adalah ghaniyah, yang disifati atau yang memiliki sifat kaya. Ghaniyah kan artinya kaya. Nah, sedangkan yang memiliki sifat kaya ini adalah si sarah. Sarah ini tidak menggunakan alif lam. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Oke, jadi harus sama pada 4 hal. Nomor 1 adalah ma'rifah nakirah. Nah, sarah ini ma'rifah. Ghaniyah juga ma'rifah. Yang membedakan adalah cirinya. Sarah ini ma'rifah dengan cirinya adalah alamiah. Nama. Al-ghaniyah ini juga ma'rifah, namun cirinya adalah alif lam, bukan pada alamiah. Jadi sama pada apa? Pada ma'rifah dan nakirah. Nah, seperti itu. Tapi memang pada beberapa contoh nanti bisa sama-sama alif lam ma'rifahnya. Tapi kalau di sini kasusnya sarah ini cirinya sudah dengan alamiah. Sudah dengan nama. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tadi. Nah, ini sudah yang saya jelaskan. Tentang fa'il, tadi sudah saya jelaskan di part 2. Nah, ini contoh pada kalau misalnya isim mufrad, misalnya waladun. Alamat ketika rofa'nya, ini marfu, rofa, mansub ini nasab, majur ini ketika jar. Waladun itu dengan dhammah, alamatnya, rofa'nya. Kalau waladan ini dengan a, alamat nasabnya. Kalau ketika majrur itu dengan i. Ini bisa kita lihat waladani dengan alif. Ketika rofa, ketika mansub, nasab dengan ya. Ketika majrur juga dengan ya. Muslimu dengan waw. Ketika mansub juga dengan ya, sama dengan musanna, jamak mudzakkar. Itu kalau nasab itu dengan ya. Muslimina juga dengan ya kalau ketika jar. Jamak muannas ketika marfu dengan dhammah. Muslimatin ketika nasab dengan kasrah. Ketika majrur juga dengan kasrah. Jamak taksir. Nah, jamak taksir sama dengan ini. Isim mufrad. Oke. Yang kita pelajari hanya sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tabelnya di sini. Ini misal atau contohnya. Ini alamatnya atau tanda-tandanya. Ini marfu, ini rofa. Rofa ini berarti fa'il. Seperti yang kita pelajari, fa'il hukumnya rofa. Kalau maf'ul bih itu hukumnya adalah nasab atau mansub. Nah, di sini. Rakiba sobiyani. Maaf, ini tidak ada tasdid, sesuai dengan tasdid. Jadi, berkendara sobiyani, 2 orang anak-anak yang seperti apa anak-anak itu? Saghirani, yang kecil. Nah, di sini sobiyani ma'rifah. Apa ciri ma'rifahnya dengan alif lam? Oleh sebab itu, isim sifat yang mana? Isim sifatnya adalah saghirani, yang kecil. Harus sama-sama juga alif lam. Jadi as-sobiyani menggunakan alif ma'rifahnya dengan alif lam, maka saghirani juga ma'rifah. Cirinya dengan apa? Juga dengan alif lam. Nah, sobiyani ini 2 musanna, saghirani juga 2 atau musanna. Sobiyani ini posisinya sebagai fa'il. Fa'ilnya dengan apa? Dengan alif, maka saghirani juga harus dengan alif. Nah, kemudian yang terakhir, sobiyani ini mudzakkar, laki-laki, maka saghirani juga harus mudzakkar atau laki-laki. Nah, berikutnya ta'iratan kabiratan. Ta'iratan ini posisinya sebagai maf'ul bih. Cirinya apa? Dengan fathah. Kabiratan juga dengan fathah. Oke, kembali. Ta'iratan ini nakirah. Cirinya apa? Tidak ada alif lam. Maka kabiratan juga tidak ada alif lam. Ta'iratan barisnya tadi sudah fathah, juga perempuan. Ta'iratan muannas. Maka
kabiratan juga harus muannas. Tairatan ini satu, maka kabiratan juga harus satu atau mufrad. Oke, nah di sini sama. Asal mikanikiyuna, al-khabiruna sama dengan di atas. Temannya membedakan karena ini jamak, mikianikin adalah jamak. Jadi ketika fa'il dengan apa? Dengan waw. Tadi kan sudah kita pada tabel di part 2 tadi dijelaskan dengan waw. Maka di sini juga harus dengan waw. Oke, sama. Alif lam juga alif lam, laki-laki juga laki-laki. Kan sama di sini. Marifah juga sama marifah dengan alif lam marifahnya. Sufun ad-dokhmah. Nah, di sini posisi sufun sebagai maf'ul bih. Cirinya apa? Dengan fathah. Sufun ini jamak taksir. Asal katanya adalah safinah. Nah, jadi dengan fathah, di sini juga dengan fathah. Sama-sama alif lam, juga sama-sama alif lam. Tapi kenapa kok di sini sufun ini di sini perempuan, sufun ini tidak ada ciri perempuan. Tidak ada tak marbutahnya, padahal di sini dengan tak marbutah. Oke. Kenapa ini di sini mufrad satu sufun ini jamak, kenapa berbeda kalimatnya kan seperti itu. Nah, di sini sekali lagi kita konsep setiap kata benda yang tidak berakal kalau jamak maka dia dianggap satu dan perempuan. Sekali lagi, setiap isim jamak yang tidak berakal itu dianggap sebagai perempuan dan satu. Makanya di sini isim sifatnya perempuan dan bentuknya adalah mufrad atau satu. Jadi mu'annas dan mufrad. Kenapa? Karena sufun ini jamak taksir yang tidak berakal, artinya kapal. Jamak taksir berarti dia dianggap satu dan juga perempuan karena yang tidak berakal. Akhirnya apa? As-sufuna ad-dokhmata. Jadi sudah sama-sama pada mufradnya, ini sama, dan karena dianggap mufrad, sufun ini dianggap mufrad, dan sama-sama perempuan, karena memang sufun ini juga dianggap perempuan, karena dia jamak taksir yang tidak berakal. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, nanti saya jelaskan lagi, silahkan bertanya. Jadi, sufun adalah jamak yang tidak berakal, sehingga dia dianggap mufrad dan juga dianggap mu'annas. Oleh sebab itu, isim sifatnya juga harus mufrad dan juga harus mu'annas. Jadi sudah sama pada dua hal tersebut. Kemudian juga sama sudah pada fathah dan sama-sama ma'rifah dengan alif lam. Nisa sama. Nisa ini adalah perempuan. Oke, nah ini bedanya dengan sufun. Kalau nisa ini jamak untuk yang berakal, artinya perempuan, perempuan-perempuan. Sedangkan sufun tidak berakal. Nah, kalau yang berakal sama saja seperti biasanya, hanya cirinya saja yang tidak ada. Nah, nisa ini adalah perempuan, maka harus tetap perempuan. Dan nisa ini jamak, maka juga tetap jamak. Akhirnya apa? Nisa ini perempuan, mu'annas, dan dia tetap jamak. Akhirnya apa? Isim sifatnya juga harus perempuan dan tetap jamak. Makanya ini menjadi jamak mu'annas salim. Oke, sekali lagi, nisa ini adalah jamak taksir namun untuk yang berakal. Jadi tetap dianggap sebagai perempuan, maka isim sifatnya harus perempuan, dan juga dianggap sebagai jamak, maka juga harus jamak. Jadi harus jamak mu'annas, jamak untuk perempuan. Nah, jadi sudah sama pada dua, sama-sama perempuan, nisa perempuan, musafirat perempuan, sama-sama jamak, nisa jamak yang berakal, dan musafirat juga jamak. Dua. Nah, yang ketiga, sama-sama berbaris U, musafirat juga baris U. Yang terakhir sama-sama ma'rifah dengan alif lam, juga sama-sama dengan alif lam. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang sudah kita pelajari itu ada di halaman 78, silahkan bertanya. Mudah-mudahan nanti bisa tanggapi dengan video. Oke, berilaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.